Tolong rek, dimut rek. Pak, mohon maaf suaranya di unmute Pak, nggak dengar Pak. Oh ya maaf, saya lanjutkan. Terima kasih tadi ada apa namanya, nggak sengaja tadi. Ya saya lanjutkan ya. Ini mungkin zoomnya sebentar lagi habis, tapi ini sebagai pengantar kuliah saya sekedar itu aja. Silakan nanti Anda bisa memperdalam sendiri di buku referensi atau yang lainnya, diktat, modul dan lain-lain. Ya itu aja ya. Jadi mekanika itu sampean masuk teknik mesin itulah di teknik mekanika. Karena semuanya berkaitan dengan mekanik.
baik itu rigid bodies, benda kaku, benda yang bisa berubah maupun fluida. Itulah kan mesin itu sebenarnya adalah gabungan dari mekanika-mekanika ini. Ada statika yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Yang kompresibel dan non-kompresibel. Mesin-mesin itu ada mesin motor bakar, ada mesin listrik, ada mesin pendingin, mesin pemanas. Kulkas itu kan mesin pendingin dan pemanas, yaitu AC dan sebagainya itu kan mesin sebenarnya. Memang itu menggunakan tenaga listrik, tapi itu adalah mesin untuk konversi energi merubah energi panas jadi dingin dan sebaliknya. Itulah teknik mesin. Ya. Jadi itu adalah cakupan mekanika atau teknik mesin. Jadi sampai masuk ke teknik mesin inilah yang akan kita pelajari. Maka pelajaran kita pertama adalah tentang fenomena atau tentang mekanik. Ya, kita lanjutkan. Jadi itu cakupan tentang mekanika. Sekarang tentang partikel dan benda tegar. Apa itu partikel? Partikel adalah suatu massa yang ukurannya diabaikan sehingga geometri benda tidak terlibat dalam analisis masalah. Ini maksudnya begini, kita tidak belajar tentang atom atau partikel tidak, tapi kita kaitannya dengan gaya-gaya mekanik yang bekerja itu kita bisa tinjau dari dua aspek, yaitu partikel dan benda tegar. Partikel adalah gaya-gaya itu kita anggap bekerja pada suatu titik, yang titik itu kita abaikan. Jadi gaya saja yang bekerja. Tapi kalau benda tegar, bendanya itu ya ada wujud, itu bekerja kayak contohnya apa? Contohnya mobil, kita kasih beban. Nah, berarti di mobil itu terjadi suatu mekanika pembebanan. Sehingga mobil itu menahan beban, dan beban itu sendiri memberikan gaya pembebanan pada mobil. Itu untuk benda tegar. Benda tegar itu benda yang nampak. Kalau partikel yang kita anggap sebagai suatu titik yang kecil, yang kita abaikan, tetapi itu bekerja gaya-gaya. Nah, itu contohnya. Jadi, bekerja seperti bangunan ini kan suatu benda tegar. Bangunan ini dia punya pondasi, maka pondasi ini menahan beban dari seluruh bangunan. Bangunan memberikan beban kepada pondasi dan seterusnya. Ya, itu adalah benda tegar. Ini contoh tentang ilustrasi bagaimana partikel itu yang terkait dengan mekanika gaya. Misalkan ini contoh, ada sebuah mobil, kelihatan ya? Mohon maaf, kelihatan semua ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Suara saya juga jelas? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Mobil ini kan sebuah beban, ditahan oleh kren B, ya. Ditahan oleh kren B, maka mobil ini terangkat. Ternyata ditahan juga oleh C, seorang yang narik ini. Maka di sini ada titik A, titik simpul ini. Dia ada 3 gaya yang bekerja. Apa itu gaya yang bekerja? Pertama, gaya beban mobil. Ini, terhadap mobil ini. Kemudian gaya tarik B ini, B ini yang mengangkat mobil ini. Kemudian C ini adalah gaya tarik oleh orang ini yang menarik. Sehingga A ini menerima 3 gaya. Gaya beban, gaya tarik atau gaya angkat B, dan gaya tarik AC oleh orang. Maka di simpul inilah kita anggap sebagai sebuah partikel yang di sana bekerja di sebuah gaya. Maka bisa kita gambarkan di bawah ini. TAB adalah gaya angkatnya, kemudian 15,6 kN kita anggap sebagai beban. TAC adalah penahannya. Ini partikel. Ya, contoh lain adalah juga sama, misalkan ini beban. Mengangkat beban di sini, di A ini, mengangkat beban, beban katakanlah apa ini, misalkan ya suatu beban diangkat, kemudian dia ditarik di C dan di B, maka ada 3 gaya. Yang pertama adalah gaya beban, katakanlah 736, kemudian ada TAC adalah gaya tariknya, dan TAB adalah juga gaya tariknya. Inilah suatu gaya yang bekerja pada satu titik partikel ini atau simpul. Kita anggap sebagai sebuah titik partikel karena partikel dia ini kita abaikan bebannya, beratnya kita abaikan. Itu titik satu. Gitu ya. Jelas? Ada yang tanyakan?
Sudah ya? Ini Zoom-nya tinggal 9 menit. Sebenarnya kalau kita mau tak terbatas itu pakai meeting, Google Meeting ya. Tapi saya coba pakai Zoom saja tadi, karena Zoom itu lebih stabil jaringannya. Untuk materi pertamanya ada yang tanyakan? Ngomongnya aja. Ada. Setelah lagi Zoom kita akan putus. Ya. Kemudian kalau benda tegar ini kebalikannya. Jadi benda tegar itu tumpuannya, ini ada beban, bertumpu pada crane, dan ini ada titik tumpu A dan B. Crane ini bertumpu pada A dan B, pada dinding atau pada mobil, pada traktor misalkan. Ya. Artinya kalau benda tegar pasti memiliki tumpuan, tapi kalau benda atau partikel dia nggak perlu tumpuan. Namanya partikel bisa melayang karena ada dia menjadi seimbang karena gaya-gaya yang bekerja ini. Ya. Nah, walaupun ada A ini, ada TAB, TAC dan beban. Maka A ini nggak perlu tumpuan, tapi dia ditumpu oleh beban itu sendiri. Tapi kalau benda tegar dia pasti memiliki tumpuan. Benda tegar karena nggak mungkin dia melayang dengan sendirinya kecuali nggak ada gravitasi. Maka dia bertumpu pada satu tumpuan. Crane, ini ada beam, batang yang bertumpu pada dua tumpuan itu atau disebut beam. Ini juga sama, ini bertumpu pada dua tumpuan ini bebannya. 3. Ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Maka nanti PR kita adalah mencari tentang free body diagram atau FBD, free body diagram. Diagram benda bebas. Ya, diagram benda bebas. Itu ya. Jadi, kita akan membuat diagram benda bebas. Apa diagram benda bebas? Ini. Ketika kita ada suatu beban, bisa itu dalam bentuk partikel atau benda tegar, diterima gaya, maka kita bisa menyederhanakan hanya dalam bentuk gaya-gaya vektor saja. Maka inilah yang disebut dengan free body diagram. Apa itu free body diagram? Diagram yang digunakan untuk menggambarkan mekanika gaya yang bekerja pada sistem. Jadi nggak perlu lihat traktornya, nggak perlu melihat mobilnya, nggak perlu melihat bebannya apa, entah itu kertas atau hewan atau enggak. Tapi kita hanya mengambil gaya-gaya saja. Jadi kita menyederhanakan dalam bentuk gaya-gaya saja. Contohnya ini. Ini tadi kan bisa jadi, oh ini tadi adalah mobil diangkat, kemudian pakai crane, ini ditahan oleh orang. Ya bisa jadi, tapi kita nggak mempedulikan itu. Kita hanya mengambil gaya-gaya saja untuk menyederhanakan. Kalau ini yang akan kita selesaikan, inilah mekanikanya. Ya, gitu ya. Jadi FBD, free body diagram atau diagram benda bebas, adalah gaya-gaya yang kita gambarkan tadi untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Saya sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Atau terlalu cepat? Bapak silakan. Itu caranya bagaimana, Pak? Cara yang mana? Free body diagram. Oh, di diagram Cara ya. menganalisis gitu apa? Oke. Nanti akan ada contoh soalnya sebenarnya. Ya, ini contoh ini. Di bawahnya ini, di slide berikutnya ini. Misalkan ini ada sebuah apa ini? Engine. Masanya 250 kg. Masanya 250 kg. Ditahan oleh D dan B. Ternyata ada satu simpul. Maka ini berarti apa tadi? Partikel ya. Ini partikel. Kan nggak ada, gayanya kan nggak ada. Tapi ada 3 gaya yang bekerja. Ya bisa 3, bisa 2, bisa 10. Bisa. Tapi itu intinya ada sebuah apa namanya, gaya-gaya yang bekerja. Oke. Contohnya ini. Maka ini bisa kita gambarkan menjadi gaya-gaya. Contohnya di bebannya ini. Langkah pertama adalah kita harus mencari semuanya gaya-gaya yang ada di sini. Yang diketahui adalah masanya engine 250 kg. Ingat, massa adalah besaran skala, bukan gaya berat. Maka kita rubah dulu dalam bentuk gaya berat. Ya, gaya beratnya berapa? Masih ingat dengan gaya berat? Apa? W
adalah massa kali gravitasi. Ya. Massa kali gravitasi. Jadi saya bukakan aja di sini. Jadi massa kali gravitasi ya. Saya khawatir putus ini. Lagi putus nih ya. Gak apa-apa. Jadi ya. Masih ingat ya? W adalah apa? M Masih. kalikan V. Masih ingat? Ya. B itu apa? Gaya berat. M adalah masanya. G adalah Gravitasi. Ya. Ingat ya. Jangan sampai lupa. Ini dalam SMP. Jadi G adalah G kecil ya. Gravitasi. Biasanya berapa nilainya? Berapa? Ingat ya? 9,81 meter per sekon kuadrat. Ya. Maka di sana tadi kan diketahui berapa? Bahwa W tadi dari engine tadi, engine-nya kan ini. Engine-nya kan ini 250 kilogram. Ya. Uh, 250 gram. Ya. Lihat ada? Di layar HP. Iya. 250 gram ya. Kan massa 250 gram. Berarti B sama dengan 250 kilogram masanya. Maaf. Ini W itu sama dengan masanya kan ini 250 kilogram. M-nya 250 kilogram. Ya. Masanya kan 250 gram. Dikalikan berapa? G-nya berapa? 9,81. Maka inilah yang disebut dengan W-nya. W-nya berapa? W-nya ya, kita cari di sini. 250 dikalikan berapa? 9,81 dikalikan 9,81. Dulu kalau SMA bukan 9,81 berapa? 10 ya? Iya. Nah, kalau kan biasanya 10. Ya boleh karena itu biar cepat ngitungnya. Tapi kalau kita di Excel ini ya tidak kita bulatkan, kita pakai angka yang lebih mendekati. Jadi nilainya nih W-nya 250 kg kali 9,81. Ya. Jadi inilah nilainya. Satuannya adalah Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat atau satuan Newton. Ini baru namanya gaya berat. Inilah yang disebut dengan gaya berat. Inilah gaya berat. Atau W atau F. Atau ini sudah masuk menjadi F. Ini adalah F. Gaya sudah. Ya. Kayak segini. Tanya kan? Jadi kalau massa harus kita ubah dulu menjadi gaya dulu. Kalau dia massa massa kan kilogram, belum gaya. Kita ubah jadi gaya berat F. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau di contoh ini tadi massanya sekian, berarti kita cari gayanya adalah 2452. Ini ada kecil. 2452. Kelihatan enggak nih? Ya, kelihatan, Pak. Ya, 2452 kilonewton atau newton ya. Berapa tadi? 2452 newton. Atau boleh juga disebut atau ditulis berapa? Ini bisa juga ditulis berapa? W sama dengan berapa? 2,45 dan seterusnya kilo newton. Ya. Kan sama aja toh. 1 kilo kan 1000
gram ya, atau satuan kilo itu kan kalikan 1000. Ya, berarti 2,45 kilonewton atau 2.452 newton. Ya. Jadi ini untuk apa namanya? Mencari ini. Nah. Jadi ini masanya sudah kita tahu. Jadi kita gambarkan aja lah. Kita buat presentasi di sini. Oke. Saya next. Ya. Jadi tadi gambarnya kan ini. Saya copy ya. Gambarnya kan ini. Kita copy aja. Tak taruh di sini. Biar kelihatan. Guys, di sini ya. Nah. Kelihatan? Ya, Ini. ya Pak. Nah, ini bagaimana kita membuat FBD atau bagaimana mencari diagram benda bebas. FBD-nya gimana FBD-nya? Kita buat FBD ya. FBD. Gimana buat FBD? Baik, kita gambar FBD-nya. Jadi FBD, kita menggunakan vektor tadi kan diketahui ya. Diketahui bahwasanya apa? Nilai W-nya tadi berapa W-nya? W-nya berapa tadi? 250. 250. Ya, katakanlah 250 gitu ya. Kita bulatkan. Nanti jangan dibulatkan berapa ya. Jadi W-nya tadi, W-nya berapa tadi? 250 kilogram. Kilogram ya. 50. Itu massa. Ini sudah tadi gaya beratnya berapa? 2.452 kilo. 52. Atau 2,5 kilo KN, kilonewton. kilonewton ya, atau 2. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya berat. Kalau 250 kg itu bukan gaya berat, tapi itu massa. 45 tadi ya. Nah, kilo Newton. Gaya beratnya. Maka kita gambarkan dalam diagram kartesian. Misalkan kita gambar ya. Kita gambarkan. Oke. Kita gambar di sini. Nah, ini adalah ini nyambung ya. Iya, iya. Pak. Oke. Nah. Nah, inilah gayanya. W-nya. W-nya ini saya skalakan berapa? 2,45 kilonewton. Kita bisa menggunakan skala senti, dalam 2,45 cm. Nah, di sini kita ukur 2,45 cm. Kemudian kita yang AD sama AB ini kan belum diketahui. Ini kan belum diketahui. Ini. Yang diketahui kan ini AC ini ketahui tadi berapa? 2,45 itu 2,4 kilonewton. Kita gambar saja. Kita pindahkan menggunakan garis. Ya, misalkan ini kita garis. Ya. Nah, ini kita buat ini. Misalkan ini. Nah, ini. Ini kan kita biasanya sudah kita kemudian kita potongkan dengan AB. AB ini. AB. Kita buat gambarnya juga. Nah, gambar AB lagi. B. Kita potongkan menjadi berpotongan di sini. Tapi ini arahnya sama ini. AB ini kan arahnya 30 derajat adalah benda datar. Kita buat garis lagi. Sama sudutnya. Kita gambarkan di sini. Nah. Oh ya. Maka saja saya belajar dengan ini. Kira-kira ya. Nah, belajar. Belajar dengan ini AB ya. Saya bilang sini. Saya potongkan di sini. Nah, kita dapatkan ini. Saya kasih data warna lain. Kelihatan ya? Ya, iya Pak. Maka kita dapatkan sehingga kita dapatkan ini gaya ini pada mekanisme ini kan seimbang, artinya ini ditahan, menang, diam, statik.
Maka dalam hukum vektor, statik ini jumlahnya harus 0. Vektor 0 itu jika vektor itu awalnya kembali ke asal muanya. Ini kan ke bawah. Maka kalau saya kasih tanda panah, saya insertkan aja di sini. Jadi itu ada ini. Ini ya. Kemudian ini ingat panahnya di sini ya, ke arah sini. Kemudian yang satunya lagi, saya gambarkan lagi. Sini. Nah, sini. Ini kemudian saya besarkan juga. Jadi ini kita dapatkan, ini apa tadi? Ini adalah gambar dari Mekanika teknik partikel gas. Ini AD. Apa AD ini loh ini gambar? Nah, ini kan AD. Ini kan AD, ini AB ya. Perwakilan kelihatan ya? Maka ini AB. Dan ini AB. Ini adalah AB. Maka kita dapatkan diagram benda bebasnya adalah apa? Ini. Kalau vektor itu berbentuk siklus, ini kan ke bawah. Ini kita cari tadi kan ke bawah, karena beban kan ke bawah, sumbernya negatif. Maka ini, kalau kita bentuk siklus, ini jadi AB, AD, maka ini disebut vektor 0. Atau vektor yang nilainya 0. Kenapa? Awalnya di titik A ini, turun, naik lagi, geser ke sini, kembali ke titik awal. Maka vektornya 0, nggak berpindah. Maka inilah disebut dengan vektor keseimbangannya. Sehingga ini bisa kita pindah dalam bentuk apa namanya diagram benda bebas, apa FBD, diagram benda bebas. Ya. Jadi ini kita gambarkan lagi. Saya buat di slide baru. Ini ya. Ini saya pindahkan sini. Nah ini tadi pada dan AB ini saya pindahkan ke sini. Nah, tinggal kita temukan di sini. Kemudian ini yang nah inilah kita dapatkan fungsinya dari ketiga gaya tadi. Nah ini sudah bedanya. Besarnya berapa? Ya tinggal kita ukur. Ini tadi 2,5. Maka ini berapa panjangnya? Ini berapa panjang? Itulah nilainya. Tinggal kalikan 10. Selesai. Anda pakai AutoCAD akan ketemu langsung panjangnya. Ya kan bisa pintar AutoCAD kan sampean atau Solid bisa. Sama diukur atau pakai penggaris ini. Ini kan harus diukur ini tadi panjangnya 2,45 cm. Ini 2,45 cm. Ah, ini kan diukur berapa ini? Ini kan apa? Pitagoras kan? Ini 2,45, ini siku-siku akan ketemu. Inilah nilai AD dan AB. Inilah masing-masing kita dapatkan gaya-gaya masing-masing tadi. Ini adalah FAD ya, F pada AD, FAD, nah kalau ini yang bawah FAB. FA. Nah, ini. Inilah B-nya. Ini adalah B-nya. Atau B. Atau F beban. Selesai. Inilah FBD-nya. Selesai. Ada tanyakan? Ada tanyakan cara menggambarkannya? Mudah ya? Ini secara grafis demikian. Ya, sampai di sini ada tanyakan.
Halo? Mencari berapa contoh, Pak? Ya? Mencari berapa contoh FBD? Ya ini saya contoh kasih satu ini. Saya pun bisa nyari yang berikutnya tadi yang ini. Ini bisa digambarkan pada contoh yang ini. Ya sama. Nanti ada contoh soalnya. Mana tadi? Bukan di sini ya. Oh, di sini ya, di sini. Ya ini kan juga sama. Ini kan juga bisa cari sama. Katanya bebannya 736. Saya mencari berapa panjangnya. Dengan cara yang sama. Ya. Ini kan juga sama dengan ini tadi. Sampai petakan tadi pakai segitiga gaya akan ketemu sampai satukan dalam bentuk apa simbolnya di sini di titik 1,4 akan sama dengan ya. Jadi langkahnya satu gaya cukup untuk mengetahui yang lain karena menggunakan Pythagoras. Ya, oke, itu ada tanya kan? Ini cara secara grafis, nanti ada secara analitis, hitung, bisa. Ya. Gitu ya? Ya. Ya. Semoga bermanfaat. Oke, gitu aja. Sampai sini ada tanya kan? Ini Zoom-nya masih nyambung ini. Tadi ada notifikasi mau putus, tapi kok ternyata ya masih bertahan juga. Ya, di sini ada tanya kan? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Ini secara grafis. Oke, saya lanjutkan. Atau saya putus dulu. Oke, gitu aja. Mungkin untuk kuliah kita ini tadi hasil dari apa namanya materi yang ini tadi. Kenapa? Gambar, contoh gambar. Mana tadi? Oh, bukan yang ini. Maaf. Oh, yang ini. Yang ini. Ya, ini ya. Contohnya ini tadi. Ya. Ya, gitu aja. Nanti kalau ini kesulitan bisa digunakan. Oke, gitu ya. Itu akan saya sedikit tentang bagaimana kita memproyeksi vektor. Ini menggunakan metode grafis. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit saja tentang apa namanya proyeksi vektor. Jadi misalkan saya gambarkan di sini sebagaya, dan sebagaya. Ini sebagaya. Kemudian ini katakanlah gaya F, vektor gaya F. Kemudian ini kelihatan tidak ini? Kan ya? Ya. Kemudian kita gambarkan, kita buat bantu. Ini suku X-nya. Ini ininya. Ini sebagai baik. Jadi ini sebagai ya. Misalkan F ini membentuk sudut
Katakanlah sebuah sudut membentuk sudut di sini ya. Misalkan membentuk sudut. Ya, misalkan sebuah sudut theta ya di sini. Katakanlah 30 derajat atau 40 derajat sama aja. Bisa. Berapapun sudutnya di sini ya. Misalkan ini adalah sudutnya di sini. Ya. Ya, misalkan ini F ini membentuk sudut terhadap sumbu X. Ini ada sumbu X misalkan, ini sumbu X ya. Ini sumbu X. Dan ini sumbu Y. Sumbu Y. Ya. F ini bekerja membentuk proyeksi sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa membuat proyeksinya. Sehingga kita bisa memecah F ini menjadi dua, Fx dan Fy. Caranya, kita buat proyeksinya. Pertama, proyeksi dalam sumbu X, namanya Fx. Jadi, misalkan di sini, kita membuat proyeksi Fx. F kecil ya. Kemudian ya, saya ditelepon sebentar ya. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya, mohon maaf. Mana tadi? Ini ya. Jadi misalkan kita membuat proyeksi sumbu X, maka kita dari F ini kita proyeksikan terhadap sumbu X. Maka kita buat di sini. Nah, ini misalkan ini kita buat garis lurus proyeksi terhadap sumbu X. Nah, kita dapat ini. Ya, inilah kita dapatkan di sini, maka dari sini, dari titik O ini, katakan titik O ya. Ini kan titik O. Ya, maka proyeksi Fx adalah proyeksi F terhadap sumbu X. Ini kita dapatkan. Proyeksi F terhadap sumbu X. Ya, inilah Fx-nya. Proyeksi terhadap sumbu X. Jadi inilah Fx. Fx adalah vektor proyeksi F terhadap sumbu X. Itu Fx. Ya, ini. Ya. Fx adalah vektor proyeksi F terhadap sumbu X. Kita dapatkan Fx ini. Ini adalah Fx. Ya, ini adalah Fx. Jadi ini putus ini. Nah,
Nah, inilah fx. Ini biru ini adalah fx. F vektor proyeksi terhadap sumbu x. Ya. Kalau fy, f nanti diproyeksikan terhadap sumbu y, namanya fy, sama saja. Sekarang kita membahas fx. Fx adalah f vektor proyeksi terhadap sumbu x. Maka rumus cepatnya fx ini apa? Maka fx itu adalah f dikalikan itu membentuk sudut theta terhadap sumbu x ya, kalikan cos theta. Paham enggak? Jadi fx adalah vektor proyeksi f terhadap sumbu x. Jadi kita dapat fx. Jadi f ini sama saja fx. Apa besarnya? F ini dikalikan kosinusnya theta. Thetanya sudutnya bisa 30, 40, tergantung berapa besarnya sudut ini. Paham enggak ini? Gitu ya. Itu aja dulu. Wes, cukup sampai sini aja. Saya hanya mengantarkan ini kan nanti sangat penting untuk seterusnya. F cos X. Dapat dari mana Pak Edi? Itu dapat dari persamaan trigonometri. Masih ingat trigonometri? Matematika trigonometri? Sinus, kosinus, tangin. Ya. Ingat ya? Ya, Pak. Ingat-ingat, Pak. Ya. Semoga ingat. Itu aja. Pokoknya saya minta sampai ingat-ingat dulu ini aja, ingat-ingat dulu. Ingat-ingat dulu ini. Ya, ingat-ingat ini dulu. Pokoknya ada F, kita proyeksikan terhadap sumbu X menjadi apa? Fx. Besarnya apa? F cos theta. Contoh soal. Contoh soal ya. Dapat contoh soal di sini. Pasti. Nah ini. Misalkan F-nya saya kasih besar nilainya. Ini adalah katakanlah 100 Newton. Ya, 100 Newton. Berapakah Fx-nya? Fx apa? Vektor proyeksi F terhadap sumbu X. Ya, tinggal F-nya berapa tadi besarnya? F-nya berapa besarnya? 100 ya? Dikalikan kosinus theta. Ternyata theta ini diketahui besarnya adalah, misalkan theta ini besarnya adalah berapa? 30 derajat. Misalkan 30 derajat. Ini membentuk sudut 30 derajat. Tergantung soal ini kan. 30 derajat. Ya. Derajat itu ini. Tik. 30 derajat ya. Nah, misalkan tetanya 30 derajat. Maka berapa besarnya Fx? F cos theta. F kalikan cos theta. Theta tadi ini. Ya. Berarti berapa F-nya? F-nya adalah ini. 100 kali cos 30 setengah. Nah, terus cos-nya itu berapa? Ya cosinus dari berapa? 20 setengah. 10 setengah. Setengah. Betul? Yakin? Betul. Yakin. Betul. Ya. Ya, kita cek. Cos 30. 30 ya. 30. Cos-nya mana? Cos. Tadi cos ini. Bawahnya sih. Bawahnya sin. Oh ini ya? Iya. Setengah? Apakah setengah? Tidak. Berapa? Nah, Besar kali kali. benar ya. Ini nilai kosinusnya. Ini Pak. Nah, berapa? Berarti 100 Kali setengah akar 3. Iya, terus ya.
Ikan. Banyak. Iya, anjir. 100 dikalikan berapa? Setengah akar 3. Akar 3. 0, oh tadi 86, 87 itu ya. 87. Berapa hasilnya? Ya katakanlah 87. 87. Berapa tadi? 86,60. Nah, gitu aja. 866 ya. Iya. Ya. Berarti 86,6. 86,6 apa? Itu contohnya. Wis. Itu contohnya. Tadi kok setengah itu apa? Kalau saya ulangi, kalau 30 di sin baru namanya setengah. Ya, setengah. Lupa, Pak. Kalau di sin, Pak. tidak apa-apa. Ya. Nah, Ibu. Kalian harus diingat-ingatin. Itu ya. Ada tanyakan di sini? Gampang. Pokoknya ingat fx, f cos theta. Ya, itu akan muncul terus nanti. Karena kita belajar tentang itu. Ya. Sampai sini ada tanyakan? Ya. Paham ya? Paham ya? Iya, iya, Pak. Ada tanya lagi? Tahu. Tidak ada. Jelas, Pak, Semoga jelas. jelas. Semoga jelas. Semoga jelas. Jadi kita belajar hari ini tentang FBD, kemudian tentang operasi vektor. Supaya nggak usah banyak-banyak, ini ada dulu. Fx adalah F proyeksi terhadap sumbu X. Ya. Iya, Pak. Kalau diketahui tetanya harus tahu. Kalau nggak tahu dicari. Iya. Jadi itu menjadi 100 kalikan cos 30. Oke. Itu aja dari saya. Nanti mungkin ini akan saya share. Semoga rekamannya tadi terekam. Moga-moga nggak hilang ya. Saya lupa tadi tidak merekam tadi. Separuh lumayan lah. Ya, ini nanti apa namanya? Slide ini akan saya share juga di kelas ya. Nanti bisa ditanyakan. Kalau ada tanyakan, silakan buka forum grup di situ, boleh diskusi di sana. Kalau saya on, akan saya jawab. Pakai WA juga boleh. Ya. Kemudian untuk sebelum kita akhiri, artinya ini materi-materi ini silakan sampai ikuti di e-learning. Kemudian kalau ada yang kurang lengkap bisa sampai minta apa kurang ini Pak, nah, nanti bisa kita diskusikan apa kurangnya. Kemudian sekali lagi jangan lupa sampai masuknya harus kelasnya sesuai dengan kelasnya masing-masing ya. A ya A, B ya B, jangan sampai keliru. Karena nanti terkait dengan pilihan. Tapi masalah ikut Zoom-nya ini bebas, mau ikut pagi, malam, terserah pokoknya kita on, silakan. Ya. Kemudian untuk grup yang tadi saya share, grup mesin, itu untuk seluruh mahasiswa. Kan itu sudah banyak anggotanya, maka saya harapkan sampai masuk, tapi ternyata kan tidak cukup, ya sudah. Seadanya yang masuk itu nanti jadi perwakilan dari sebagian dari yang nggak masuk. Nanti apa-apa informasi yang ada di situ, minimal ketua kelas akan nge-share di grup ini, grup S1 yang kita punya tadi. Ini ya, grup kita itu ini kan. Grup kita mana? S1. Ini grup 2020. Ini ya. S1. Ini ya. Nanti apa-apa silakan share di sini. Kalau grup yang mesin ini, yang mesin Sida ini, nah ini seperti ini kan, oh, subhanallah, alhamdulillah. Ini adalah apa namanya info akan saya upload di sini. Maka nanti yang ada di kelas ini perwakilan kelas silakan nge-share ini di grupnya sini di grup S1 ini. Nah, silakan nanti nge-share di situ apapun info tentang prodi kita. Saya harapkan begitu ya. Minta tolong. Itu ada grup namanya grup PinPro. PinPro itu adalah grup mereka para ketua kelas. Ini ada ketua kelas dari kelas semester 1 awal-awal ini ya. Ada di sini. Siapa lupa namanya? Danar ya. Oh ya, Danar ya, Danar, dan satunya yang siapa?
Julian, bukan Julian ya. Apa namanya kemarin? Rudi ya. Nah, nanti silakan sampai Rudi kan jadi admin. Silakan kalau masih cukup masukkan wakil kelas atau bendara enggak apa-apa. Di grup Pinpro, masukkan lagi. Biar nggak cuma sampean perwakilannya. Karena di Pinpro ini ada info-info penting yang harus butuh cepat diakses. Gitu ya. Ada ini Danar sama Rudi. Ada di sini. Maksudnya online nih, Danar sama Rudi nih. Kelas B, Pak. Rudi ada? Enggak ada Rudi. Ketua kelas ini. Enggak ada. Enggak ada, nanti sampaikan, masukkan lagi anggota kelas, mungkin pengurus kelas ya, bisa bendahara, bisa wakil ketua atau apalah. Nanti perwakilannya minimal 2 orang di sini, di grup Pinpro. Siapa tahu pas Rudi pas tidur, ada info, nanti temannya satunya yang akan nge-share di grup kelas atau di grup S1 ini tadi. Gitu ya? Ya. Oke, terima kasih. Mungkin kuliah kita cukupkan demikian. Ini ada informasi, alhamdulillah, teknik mesin kita mendapat akreditasi A, informasi sementara. Kemarin saya kan 2 minggu kemarin kan off ya, tidak ada kuliah, karena memang sedang akreditasi. Ini alhamdulillah sudah muncul nilainya. Semoga ini benar-benar barokah, bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas bantuannya. Jadi selamat Anda masuk, Anda mendapatkan predikat akreditasi kita sudah menjadi A. Terima kasih, gitu aja. Ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Ada tanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Halo? Ya. Nah, cukup ya. Terima kasih semuanya. Silakan diakses e-learning-nya, absensinya silakan diakses. Presensinya silakan diakses ya. Silakan presensinya diakses itu, materi-materi silakan di-download dan dipelajari. Ada kurang silakan nanti usul untuk ditambah. Ya, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya belum kenalan satu-satu. Saya ingin sekali kenalan dengan sampean semuanya, tapi berhubung waktunya mungkin terlalu singkat ya. Berarti mungkin minggu depan kita mulai kuliahnya jam 9:30 ya? Ya. Ya, maaf tadi saya ngecek jadwalnya, ternyata jadwalnya 9:30, tapi nggak apa-apa. Untung saja Butasi tidak sedang Zoom juga. Mungkin itu. Alhamdulillah, kuliah kita bisa berjalan dengan baik. Saya harapkan semuanya tetap semangat, walaupun daring. Saya harapkan mungkin semester depan sudah bisa normal lagi bertemu muka seperti biasa. Ya, itu aja. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada ya saya tutup. Jadi tadi materi sama tugas membuat itu tadi, Pak. Ya itu buat latihan aja di rumah, nanti saya share ya. Iya, Pak. Ya, di situ nanti ada contoh di e-learning-nya ada itu. Apa namanya? Ada semacam kuis. Tapi kuisnya sampai lihat aja. Itu masih awal-awal jadi ya. Kemudian nanti tugas-tugas menyusul ini kan masih pertama ya. Kita buat latihan soal saja, silakan nanti semakin sampai aktif sangat akan memberikan dampak yang bagus bagi kalian semua. Ya, kita aja. Ya, Pak, terima kasih. Bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sudah apa doa kafaratul majelis? Apal ya doa kafaratul majelis? Boten. Aduh. Ya. Awalannya gimana Pak? Lupa Pak. Tipis. Karena Allahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Doa kafaratul majelis. Allah wa bihamdika. Kalau belajar juga harus dihafalkan, jangan sampai tidak hafal. Aduh, bahaya itu. Ya. Kamu belajar, berdoa dulu, jangan sampai lupa. Harus wajib. Ini doanya, ini saya share aja.
di apa di learning. Nah, ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Penutup atau mengakhiri kelas. Nah, kalau doa masuk kelas besok minggu depan harus hafal. Ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi Subhanaka alhamdulillah. untuk berikutnya ini saya Allahumma wa harus apa? bihamdika asyhadu an la ilaha illa Nah, ini di PPT nanti juga saya sertakan. Nah, ini jangan sampai nggak hafal, terus gede nggak hafal ya. Pemalukan. Asik. Misalnya kalau namanya ya adik dewi, TK lo hafal semua ini ya. Jangan sampai nggak hafal. Wah, wajib hafal. Apa? Ya. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lali ya Mas Muhammad ya. Di e-learning aja enggak apa-apa. Ya, di e-learning ini saya tambahkan materi untuk doa memulai dan mengakhiri. Nanti saya tambahkan di pengantar kuliah yang pertama. Oke, Ya, Mas. gitu. Siap. Ya, semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga semangat ya. Kemudian saya sangat mengharapkan aktivitas di semua mata kuliah. Apalagi sekarang daring yang sangat fleksibel, sampai aktif di semua kelas ya. Jangan sampai ada yang kelasnya dosen ini terus tidak harus disenangi semua. Sampai kalau mau barokah ilmu senang dengan dosennya, terpaksa harus senang, harus menyenangi. Maka itu ya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa Atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah. Selamat. Wes. Wis mari. Wes rek. Buyar ah. Biar. Wis buyar. Biar mantap. Biar lah. Sopo Ya, jeding? Idam. Info ngopi. Satrio. Terus lo raduso Satrio Waluyo. anjing. Satrio Waluyo. Betul alur. Ikan ini makanan. Goblok. Ayo. Wis mari. Karo. Naon sia. Anjing. Nah, iya. Enggak akreditasi A. Iya. Iyalah, ya kali enggak ada. Biar. Munda.